Ini bapak dan anak, ayahnya adalah pengayuh becak, tapi anaknya sekarang bergelar doktor S3 dengan IPK 4. Wih. Dengan IPK 4. Manggilannya? Laila. Laila, Iya. oke. IPK 4 ya? Iya. 4. Oke. Kok Anda sombong gitu ya? Kenapa? Kenapa lu ketawa? Nggak sombong. Kan dia cuma ngejawab iya. Ya enggak dong, kalau 3,8 aja bisa cum laude kok. Iya. Kenapa harus 4? Kenapa Berarti harus A semua 4? dong nilainya. Ya, emang nilainya 4 semua gimana dong? Nilainya 4 semua. Nggak sombong sih. Emang nilainya 4 semua? Iya. Itu karena apa? Karena Anda belajar atau karena Anda pintar, Laila? Tadi kan katanya turunan dari ibunya. Tadi dengar nggak bilang gitu, Pak? Dengar sih. Tapi bapak saya juga pinter sih. Oh, Bapak juga pintar. Tuh, Nggak. Pak, Bapak juga pintar, Pak. Tapi pintar Bapak atau Ibu? Dua-duanya pinter. Oh, dua-duanya. Mau bandingin. Oh. Kan sampingnya ada bapaknya ya. Iya. Ntar di belakang. Di belakang ribet, bener. Tapi coba saya pengen tahu, kamu ambil jurusan Teknik kimia. teknik kimia. Iya. ITS, Institut Teknologi 10 November. Tuh, Surabaya. S1-nya apa? Sama teknik kimia, jadi inline, Kak. Oh, inline 1, 2, 3-nya? 1, 2, 3-nya inline. Wow. Terus disertasinya tentang? Disertasi saya tentang strukturasi partikel silika. Hah? Oh, Paham? ngapain itu? Silika yang seperti kita tahu itu kan biasanya cuma sebagai absorben gitu kan. Silika yang buat nyerap-nyerap itu loh. Iya, biasanya Tahu kalau kamu. kita beli sepatu Ini gitu kan baru tahu? ada. Oh. Kita jelasin. Iya, nggak apa-apa. Jadi biasanya kalau kita beli sepatu gitu kan silika hanya ada kotak Ya, kecil. ditaruh Ya, itu ditaruh buat sebagai supaya nggak lembab. Iya, Ya. menyerap humidity gitu Iya, iya, kan. betul. Jadi jika kita explore lagi silika itu sebenarnya punya banyak sekali manfaat. Seperti di disertasi saya ini, saya strukturasi itu maksudnya mengubah struktur partikelnya. Merubah seluruh partikelnya Iya, menjadi? menjadi biasanya kan dia spherical Oke. tuh yang bulat-bulat Bulat-bulat doang. spherical, ya. Jadi saya strukturasi bentuknya ada yang heksagonal, ada dia Bentuk tuh yang apa? kalau di Apakah dari spherical menjadi heksagonal merubah Iya, fungsi? iya. Oh ya? Of course. Apa fungsi berubah? Jadi kalau yang dari spherical ke heksagonal itu, yang heksagonal bisa digunakan sebagai anti-reflective film. Anti-reflektif film? Iya, biasanya di sel surya gitu, Kak. Oh, karena bentuknya Iya. yang begini-begini itu ya? Jadi dia punya transparansi yang cukup bagus. Jadi sehingga si sinar matahari itu bisa tembus dari film ini sehingga bisa keserap 100%. Oke, aplikasinya sebagai? Yaitu di sel surya itu. Nah, aplikasi pada kehidupan sehari-harinya biasa dipakai di mana? Solar cell. Solar cell Ya. itu? Oke, itu menggunakan silika? Iya, silika particle. Oke. Ngerti, Pak? Nggak ngerti, Pak. Sama, Pak. Yang penting kita mah dengerin aja. Ya, mungkin bagi orang awam ya. Rumit ya. Untuk yang aplikasi dari penelitian saya ini sebagai anti-reflective film di sel surya. Oke, dan penelitiannya katanya sampai ke Jepang? Ya. Betul ya? Ya. Wah, penelitiannya. Kalau ke Jepang tuh biayanya biaya siapa? Semuanya dari pemerintah. Semua dari pemerintah. Nah, Iya. kamu beasiswa tuh dari? Dari pemerintah juga. Dari Ristek pemerintah Dikti. juga. Oke, Laila, tapi begini, sebagai seorang anak pengayuh becak, gimana caranya kamu bisa punya sebuah kemauan untuk sekolah terus sampai S3? Ini kan nggak Yes. gini, you are not living in that area situation Yes, kan, gitu I kan. know. Nah, ini kan harus ada yang merubah mindset kamu untuk menjadi seperti itu. Apa yang buat kamu seperti itu, Laila? Saya melihat di daerah saya memang cukup desa sekali gitu ya. Jadi pandangan mereka juga tentang pendidikan waktu itu juga masih sangat kurang ya dalam tanda kutip. Jadi habis SMA kayak mereka udah Kerja. disuruh kerja atau bahkan yang cewek itu Kawin. mindsetnya udah ya. Iya, biasanya gitu That's the kan. point. Iya, nikah muda. Terus saya nggak bisa kayak gitu kan. Karena Walaupun, apa? Saya melihat saya harus merubah nasib keluarga saya gitu kan. Merubah nasib keluarga? Iya, saya punya prinsip kalau misal bapak saya tukang becak ataupun buruh tani, paling tidak saya harus jadi insinyur pertanian. Oh wow, kalau bapak saya buruh tani, paling tidak saya harus jadi Insinyur pertanian. insinyur pertanian. It mean kita harus bisa lebih dari Orang tua kita. Oke. Tapi apa titik apa yang membuat kamu berpikir seperti itu?
sebenarnya banyak hal gitu kan. Lihat bapak saya sudah berusaha seperti itu, membanting tulang setiap hari gitu kan ya. Ya siapa lagi kalau bukan saya Ya, gitu ya. kan. Saya anak pertama juga kan, dari adik-adik saya juga harus punya pendidikan yang lebih tinggi dari orang tua saya. Oke, tapi pasti juga dukungan orang tua kan pasti. Iya, Karena pasti. kalau ya tadi seperti kau bilang ada orang tua ya udah kerja aja, Iya. udah nikah aja begitu kan. Ini orang tua nggak seperti itu. Enggak. Jadi orang tua juga mendukung. Iya. Oke. Nah, setelah kamu S3 sekarang kerja kamu apa? Saya masih asisten peneliti di ITS. Oke, target cita-cita Saya pengen jadi dosen. pengen jadi dosen. Iya. Oke. Tadi saya sempat tanya sama Bapak, Pak sekarang apa buruh tani katanya. Kenapa nggak ojek online, nggak punya uang buat beli motornya? Katanya seperti itu. Iya Nah, sih. kalau cita-cita kamu ke ayah seperti apa? Kan sekarang sudah ya you have brighter futures lah. Pertama pengen ngumrohin beliau berdua. Oke. Tuh, maksudnya dalam jangka pendek ini. Dalam jangka pendek umroh, oke. Ya, untuk jangka panjangnya mungkin buatkan usaha dulu ya buat bapak saya. Oke. Misal usaha apa biar bapak saya nggak. Tapi nggak ojek online ya? Nggak. Oh nggak boleh Pak. Oh, nggak boleh Pak. Nggak boleh. Maksudnya udah cukup lah bapak saya dari dulu sudah bekerja banting tulang. Sekarang udah ada saya di sini. Oke, saya udah tanggung jawab kamu ya. Kamu dan adik-adik kamu yang harus nanti membalikan itu semua ya. Oke. Iya. Tapi Laila, tadi kan kamu nyebut kamu pengen jadi dosen. Kenapa kamu pengen banget jadi dosen dan gak ngambil kerjaan lain? Pertama jadi dosen itu kayak udah jadi passion ya dari dulu kan saya sering ngasih les privat gitu ke anak-anak kecil gitu kan. Kayak ada passionnya di situ. Kemudian ketika kita menjadi seorang pengajar lah istilahnya atau menjadi seorang guru, di situ kita bisa memberikan amal yang lebih banyak Ya, istilahnya. paying forward ya, Yes. giving forward ya Yes. ke depan ya. Jadi seperti membalas gitu sebenarnya. Oke. Tapi kalau ada pekerjaan lain yang lebih menjanjikan? Ada sih sebenarnya beberapa tawaran, tapi saya lebih senangnya di jadi Emang udah dosen. passionnya Iya. ngajar. Ngajar. Oh, emang passionnya ngajar. Oke. Kalau jadi dosen juga kita bisa ini kan mengembangkan penelitian yang ada di Indonesia. Betul. Betul sekali.